Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua yang sudah join di pagi hari ini di NQA Webinar, di mana NQA Webinar kita lakukan setiap hari Sabtu. Jadi yang kebetulan baru pertama kali ikutan NQA Webinar, tolong dicatat. Kita lakukan setiap hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 atau menjelang azan zuhur nantinya. Ya. Sedikit bicara mengenai webinar kita, teman-teman kalau bisa gunakan nama yang aktual, sehingga nanti kalau Abi Erik memanggil, dia akan memanggil dengan nama yang benar. Kemudian kalau bisa menggunakan background yang sama dengan kita akan lebih baik, karena kita ada acara puncak, yaitu ada foto bersama nanti di akhir session. Nah, biar seragam, kita bisa gunakan background yang sama. Kemudian teman-teman nanti akan di-mute, ya. Namun jika ada pertanyaan, bisa via chat terlebih dahulu, atau nanti mungkin kalau Abi Erik memberi kesempatan untuk kita langsung unmute, bisa langsung bertanya, ya bisa langsung open dan di unmute dan langsung bertanya nanti ke Abi Erik, ya. Kemudian itu rules detailnya. Kemudian saya bicara sedikit mengenai NQA. NQA bisnis utamanya adalah bisnis sertifikasi. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan di mana outputnya nanti kita menerbitkan sertifikat ISO, ya. Dan yang lagi rame sekarang, yang lagi booming adalah ISO 27000 terkait dengan cyber security. Karena semua orang online dan kadang-kadang kurang aware mengenai cyber security. Saat ini yang lagi tren emang di cyber security. Tapi ke depan di BUMN ada isu akan diwajibkan juga BCMS atau Business Continuity Management Services. Nah, ini bakal jadi hot juga untuk di bisnis sertifikasi. Kemudian di bisnis kedua kita ada bisnis assessment. Ini agak sedikit berbeda dengan sertifikasi. Kalau di sertifikasi outputnya adalah sertifikat ISO. Kalau di assessment kami hanya melakukan assessment, kemudian ada outputnya berupa laporan. Sama yang lagi tren juga related to cyber security, kami melakukan pen testing, vulnerability assessment, kemudian diagnostic assessment. Itu adalah modul-modul yang lagi rame pada saat sekarang ini. Kemudian kita juga ada pelatihan, ada divisi training. Nah, salah satu produk pelatihan kita adalah webinar yang di pagi hari ini kami lakukan rutin. Namun kami juga punya kelas ya, event pelatihan-pelatihan yang sifatnya 1 hari, 2 hari, dan ada yang 5 hari seperti lead auditor course dan beberapa modul lainnya. Terakhir kami punya divisi software, kami jualan software, softwarenya related to productivity software ya. Jadi gimana teman-teman melakukan productivity dengan bagus, kemudian ada yang beberapa ERP juga yang kita jual. Jujur ini bukan produk yang kita develop, tapi kita menjadi reseller dari beberapa produk-produk software luar maupun di domestik ya. Ini singkat mengenai NQA, kemudian ada di data statistik, kita udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Kita punya klien kurang lebih ada 55.000 klien lebih yang menerbitkan sertifikat. Kita beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia, dan ada 1.000 karyawan yang mensupport kegiatan NQA di seluruh dunia. Oke, nah ini kita mulai masuk ke hari ini ya. Perlu saya informasikan, event pagi ini sifatnya free alias tidak berbayar alias gratis. Karena kelas ini kita bikin sejak COVID ya, udah hampir 3 tahun yang lalu sampai hari ini, alhamdulillah tetap berjalan. Tujuannya adalah lebih ke sedekah ilmu, dan hari ini yang ingin mensedekahkan ilmunya adalah Abi Erik. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga buat beliau dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, sertifikatnya seperti yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan e-material yang miliknya Abi Erik nantinya, kemudian ada bonus juga berupa e-book, ada e-book juga yang kita berikan, ada sedikit investasi. Investasinya nggak besar, hanya 150.000 saja. Jadi saya ulang, event ini gratis alias tidak berbayar, namun jika teman-teman ingin memiliki sertifikat dalam bentuk e-sertifikat, kemudian e-material, dan ada e-book nantinya yang kita kasih juga sebagai bonus, ada sedikit investasi sebesar 150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terhubung ke Mas Aldo. Ya. Nah, ini e-booknya ya, yang related dengan modul yang dibawakan oleh Abi Erik di pagi hari ini. Teman-teman bisa mendapatkan ini juga sebagai paket untuk paket yang 150.000 tersebut. Oke. Nah, ini pembicara kita yang luar biasa sudah bersama kita di pagi hari ini. Namanya Abi Erik. Saya kenal udah cukup lama. Berapa lama ya, Mbak Abi Erik ya? Intinya karena kebetulan di satu sekolah kita sama-sama lulusan SMA 8 Bukit Duri yang banyak liburnya katanya. Karena kalau Bogor hujan kita libur ya biasanya karena sekolah kita banjir gitu. Jadi sekolah yang paling banyak libur
adalah salah satunya SMA 8 Bukit Duri Jakarta. Itu dulu ya, kalau sekarang udah nggak pernah banjir lagi sepertinya. Oke, yang akan dibahas judulnya adalah modul antusias nih. Waduh, ini judulnya sangat antusias sekali ya. Di dalamnya ada beberapa, kita akan membahas mengenai self-assessment, makna antusias, ciri-ciri orang yang antusias itu seperti apa, kemudian musuh terbesar dari antusias itu sendiri apa, kemudian gimana kita meningkatkan cara untuk meningkatkan antusiasnya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya kasih kesempatan untuk coach kita yang luar biasa, Abi Erik. Silakan, Abi Erik. Aku tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya manggilnya bukan Novia nih, tapi Jovi ya. Waduh, my brother yang paling keren di Jovi. Teman-teman, upload dulu ya buat Bang Jovi dan MPA ya. Luar biasa ya. Ya ini luar biasa nih amalnya. Saya diminta sama udah hampir setahun ya Bang Jovi ya. Mohon maaf ya buat isi sekarang ya. Ini kali ketiga ya Bang Jovi kalau nggak salah. Apa kali kedua ya? Kali ketiga kayaknya, Kali Bang. ketiga ya. Saya terima kasih banget nih. Dan teman-teman luar biasa ya. Kita juga kita belajar tentang mutu, menjaga mutu, memberikan kinerja yang terbaik ya. Kalau kita makhluk yang terbaik ya. Nah, teman-teman di sini cuma sharing ya. Semoga suara kedengaran ya. Ini masih di stasiun Tugu atas. Eh, Kelihatannya nih bagi itu udah pada antusias. Ya, Miss Uwi tuh apalagi tuh di sekolah tuh paling antusias tuh. Mbak Wiwi kebetulan antusias ya teman-teman ya. Jadi kita ngobrol yang lainnya kali ya. Nah, teman-teman ini sekitar sharing aja. Izin saya untuk sharing ya, Mbak Jovi dan teman-teman ya. Nah, Silakan, ya, coach. kita ada beberapa saya kenal ya, ada Ustaz Akbar juga nih, luar biasa dari Bandung ya. Dan ada beberapa orang tua siswa juga yang hadir ya. Kalau yang anaknya juga pernah ikut kelas saya di online ya sebelumnya. Sudah ada kantor juga ya. Oke teman-teman, kita lihat layarnya Udah, coach. ada. Oke. Kita ngobrol ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang saya minta untuk bacain, dapatnya kecil ya dengan mohon maaf sekali ya, supaya kita interaktif nggak bengong gitu ya. Itu aja Bang Jeffrey dan teman-teman ya. Siap, Oke. coach. Mbak Wiwi gimana Mbak Wiwi? Setuju nggak apa yang dikatakan oleh Emerson? Boleh Mbak Wiwi di unmute? Boleh. Setuju, Mas Abi. Jadi kalau boleh Abi aja, karena Abi itu udah nama panggilan ya. Abi itu Oh, Bang Abi aja ya. Erik itu tanya nama lengkap saya Erik Samsul Rizal. Saya seorang bos dan pekerja akan cerita. Dan saat ini Eh, lagi dibantu. coach, suaranya agak nggak terlalu clear, coach. Oh, Mungkin coach bisa mendekati sedikit ke mic-nya. oke, siap-siap. Nah, Oke, cukup cukup jelas. nah, ini Lanjut. better, ini better. Oke, Oke. oke, siap-siap. Ya. Mbak Wi setuju ya? Modalnya tuh antusias ya, walaupun dompet tinggal membonjol, mati murah ya, tetap antusias ya. Karena Allah atau Tuhan kita memberikan kita luar biasa sekali. Ya. Oke, teman-teman, kita dulu ya. Nah, ini waktu-waktu yang masih di semester 2 nih. Yang nggak boleh. Ya, I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time. ya, itu lagunya George Harrison ya, The Quiet Beatles ya. Ini rambutnya masih hitam semua ya, coach? Masih itu semua ya, belum meninggalkan dunia hitam waktu itu. Oke, ini sekilas kenalan dulu ya. Nggak kenal maka ta'aruf katanya ya. Oke teman-teman, saya juga masih sebagai asesor kompetensi ya di BNSP, juga dosen dan dulu pernah bekerja di beberapa perusahaan ya. Oke, ini moto saya, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Oke, teman-teman, ada nggak yang lagi ngalamin kayak begini nih, 1 sampai 19? Boleh dong di chat ya, sebut aja nomornya ya, boleh di chat. Kita bersih-bersih hati ya, bersih-bersih jiwa ya, mudah-mudahan ya sekedar sharing aja nih. Ada? Boleh di chat ya. Teman-teman bisa tulis di chat kira-kira yang Heeh. nomor berapa posisinya, mungkin suasananya di saat sekarang, silakan. Ya, maksimal sebulan sebulan belakang lah ya, sebulan belakang ya gitu. Nomor Ini berapa? Nomor berapa, Pak Andrian atau Mbak Andrian? Sebut nomornya mungkin. ya Pak, ini kayaknya Ibu ya, Ibu Adriana ya. Oh, Mbak Bu Andrian. Adriana. Ada? Oh, oke.
Silakan yang mungkin ada 1 sampai 19, silakan ditulis di chat. Miss Uwi 2 tuh. Kemudian Pak Heri, Bro Heri itu 6. Oke. 6 ya. Monggo mungkin yang lain ada selain 2 dan 6. 3. Oke. Pak Rahmat Hidayat 3. Satu tambah 3 ya. Oke. Atas waktu. Oke. Ada yang lain mungkin? Oke, Pak Priyono itu 11. 11 itu inisiatif lagi rendah. Mbak Kalista 19. Wah, agak depresi. Oke. Wah, Mbak Wiwi banyak banget. 4, 5, 6. 4 melakukan hal yang kecil dulu, menghindari pekerjaan yang lebih menantang, dan tidak teratur. Oke, thank you Mbak Wiwi. Ada lagi mungkin yang lain? Oke. Suasana hatinya mungkin per hari ini seperti apa? Silakan di chat ya. Oke, Mbak Ambar ini 1, produktivitas lagi menurun. Ini yang kegambar nih, Abi Erik. Oke, ya. Makasih ya teman-teman ya. Setidaknya kita tahu apa yang kita rasakan. Itu modal banget tuh. Banyak kayak Bang Jovi, orang nggak tahu apa yang mereka sedang rasakan. Gitu. Atau mereka menolak. Ya, denying gitu ya, segala macam. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting dicatat dulu ya. Dan mudah-mudahan kita fokus sama solusinya ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi ya. Oke, teman-teman, kita akan self assessment dulu ya. Nanti akan mengetahui seberapa antusias kita ya. Ya, ini mohon jujur, jangan ditinggi-tinggiin, dilebay-lebayin gitu ya, atau malah direndah-rendahin gitu ya. Ini tolong dibuka, buka kertas, ambil kertas gitu ya, alat tulisnya, kemudian ditulis tanggalnya nih, 15/06/24 gitu ya. Sehingga nanti kan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan gitu ya, untuk kita lihat pengembangan diri kita seperti apa. Ya, 15/06/24. Oke. ya, Enggak, betul. Coach. Oke, jadi nanti skalanya 1 sampai 5 ya, dipilih. 1 itu sangat tidak setuju. Ingat dulu ya waktu bikin skripsi, metode kualitatif ya. 2 tidak setuju, 3 netral gitu ya, 4 setuju dan 5 sangat setuju gitu Ya. ya. Jadi nanti tinggal dikasih aja. Nanti apa namanya? Bisa difoto gitu ya soalnya takutnya nanti lupa gitu ya difoto samanya, kemudian nanti teman-teman tinggal tulis aja angka nomor berapa, angkanya berapa, dan nanti akan kita hitung sama-sama ya. Oke, siapin bolpen, siapin kertas teman-teman. Kita ingin self assessment masing-masing ya, Coach. Oke, yang pertama tentang pekerjaan dan karir ya. Ini yang pertama, nanti masing-masing ada 3 ya. Totalnya semua ada 200 pertanyaannya Bang Jovi. Oh, nggak 300 ya, Coach? Enggak lebay-lebay. Kebanyakan ya. Oke, yang pertama silakan. Saya selalu merasa bersemangat untuk memulai hari kerja saya. Nomor Silakan 1. dikasih nilai 1, 2, 3, 4 atau 5. 1 ingat ya, sangat tidak setuju. 2 tidak setuju, ya. 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Berarti ini 1A ya nih, ya, Coach ya? Ya, betul. A nilainya. 1, betul. 1A nilainya berapa? Betul. Oke. Ya. Oke, sudah semua ya? Oke, saya udah, Coach. Lanjut. Oke. Teman-teman nilainya jangan di chat ya, tapi di kertas ya. Tulis kertas. Di kertas ya. 1A Kalau nilai. ada 1A berapa nilainya? Oke, lanjut ya, 1B ya. Saya merasa termotivasi untuk mencapai tujuan karir saya. 1B. Oke, dan Coach. Oke. Saya merasa termotivasi ya. Lanjut ya, nomor 3, C ya. Saya seringkali mencari cara baru untuk meningkatkan keterampilan profesional saya. Oke, teman-teman, untuk pekerjaan dan karir udah selesai semua. Oke, Oke, kita lanjut ya ke soal 53 ya. Siap? 1 ABC udah. Atau habis sudah ya. Oke. Bang Jovi gimana? Kayaknya 5 semua nih ya. 4,5, Coach. Pas tengah. Oh, nggak ada ya? Pas. Nggak ada angka pas tengahnya. Oke, selanjutnya mengenai kehidupan sosial. Ya. Bagaimana gambaran diri kita di kehidupan sosial kita masing-masing. Ya. Yang A, 2A. Saya menikmati bertemu dan berinteraksi dengan orang baru. Ya. Jadi nggak negative thinking dulu gitu ya. Gitu. Wah, ini pasti mau pinjam duit nih. Teman-teman lama atau apa. Jangan ya. Oke, saya buka aja. Saya sering menginisiasi kegiatan sosial dengan teman dan keluarga. Jadi kita sebagai inisiator. Dan Coach. Yang ketiga, saya merasa antusias ketika merencanakan acara sosial atau pertemuan atau yang semacam itu ya teman-teman ya. Reuni tipis-tipis, ketemu teman gitu ya, bagi-bagi apa gitu ya. Jumat Barokah atau apa macam-macam semuanya. Dan Coach. Cukup ya? Oke. Lanjut teman-teman ya, soal ke-75 ya. Kehidupan pribadi dan hobi ya. 3A-nya soalnya pernyataannya bukan soalnya.
saya merasa bersemangat ketika melakukan hobi saya. Yang B-nya, saya merasa termotivasi untuk mencoba hal-hal baru di waktu luang saya. Jadi nggak cuma tidur nih Bang Jovi, Hal baru ya. hal baru. Ya, Anda tiba-tiba nanam, tiba-tiba belajar masak, ya, menulis, macam-macam deh. Saya selalu mencari kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Ya. Jadi kalau kita nggak belajar, Bang Jovi kayaknya gatel-gatel gitu ya, merah-merah gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman kita lanjut ya, soal ke 125 ya. Nomor 4. 4. Pernyataan 4A, gitu. Oh, maaf, ya. Saya merasa antusias untuk berolahraga dan menjaga kesehatan. Ya. Yang pernyataan B-nya, saya merasa semangat untuk mencoba resep makanan sehat baru. Makanan sehat ya. Nah, sehat ya. Yang C-nya, saya termotivasi untuk mengikuti rutinitas kesehatan yang telah saya terapkan. Jadi kita punya rencana nih, kan kita banyak rencana ya, Bang Jovi ya. Ya. Ah, gitu. Oke, cukup ya. Oke. 4. Soal ke 300 nih sekarang nih ya. Langsung loncat. Pengembangan diri ya. Pernyataannya A-nya 5A. Saya selalu bersemangat untuk mengikuti pelatihan atau kursus baru. Yang B-nya, saya merasa termotivasi untuk membaca buku atau artikel yang dapat meningkatkan pengetahuan saya. Yang C-nya, saya merasa antusias ketika menghadapi tantangan baru yang dapat meningkatkan keterampilan saya. Jadi, eh, kecerdasan ketahanan malangannya tinggi, Bang Jovi. AQ ya, adversity. Oke, teman-teman, udah? Kalau udah tolong dijumlahkan, tapi nanti dikasihnya ya, ke informasinya nanti dijumlahnya pada saat kita menjelang akhir acara ya. Oh, yang tadi yang dari 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, dan 5 ABC itu dijumlahkan nilainya ya, Coach ya? Betul, betul dijumlahkan. Jadi kalau nilainya 1 semua, ya, ini kan ada 15, berarti totalnya 15 gitu Bang Jovi. Siap, siap. Ya. Kalau 5, berarti totalnya adalah 5 kali 15. 15 ya, 35. Ya. Siap, Coach. Oke, teman-teman cukup ya. Oke. Siapa yang mau siapa yang kenal yang namanya mobil Chrysler? Nah, ini menarik nih ya. Dia buat mobilnya udah lama banget Bang Jovi. Ya, buat mobilnya luar biasa lamanya ya, yang bernama Walter Chrysler ya. Teman-teman ada yang bisa bantu bacakan yang quote dari Mr. Walter? Siapa yang berminat? Ustadz Rahmat silakan boleh. Boleh saya. Boleh silakan Ustadz. Boleh. Saya kasihan ya. Oke. Baik, terima kasih Abi Erik sudah memberikan kesempatannya. Oke, saya Rahmat Dayat akan menyampaikan pernyataan apa ini Walter Twister ya. Ya, betul. Nah, dia mengatakan, saya kasihan terhadap orang yang tidak bisa tulus antusias menyangkut pekerjaannya. Bukan saja ia tak akan pernah puas, ia pun tak akan pernah mencapai apapun yang layak. Makasih Ustadz Rahmat ya. Sama. Teman-teman, ini menarik ya. Tidak akan pernah mencapai apapun yang layak loh. Gara-gara tidak antusias, ya, tidak antusias, tidak tulus, ya, tulus ya, bukan dewa, bukan padi ya. Pak Rahmat ini seorang guru, teman-teman juga ada yang menjadi profesional, mungkin ada yang akademisi gitu ya, ada yang lainnya juga ya, birokrat mungkin ya. Ya. Ini bahaya sekali kalau kita tidak bisa tulus dan antusias. Ya. Itu tergambar ya, bukan hanya sekedar dari KPI, tapi benar-benar ya hati teman-teman yang tadinya putih itu udah ada bintik-bintik hitamnya gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dia. Sebenarnya antusias itu kalau di bahasa kita namanya tuh kayak gelora ya, bukan gelora Bung Karno ya, tapi nama gelora itu menunjukkan juga Bung Karno memilih untuk agar kita rakyat Indonesia itu selalu antusias. Gitu. Ya. Semangat dan bahagia. Jadi nggak cukup cuma semangat saja. Semangat dan bahagia. Apapun yang dialami, apapun yang dijalani, bukan hanya kesenangan, tapi pada saat kita sedang menghadapi kehidupan yang sulit, kita tetap semangat dan bahagia. Kenapa? Karena kita banyak bersyukur. Ya. Atau juga disebut minat besar terhadap sesuatu. Ya. Minat besar terhadap sesuatu. Kalau Cambridge menyatakan bahwa perasaan minat yang tinggi pada subjek atau aktivitas tertentu dan keinginan untuk terlibat di dalamnya. Ada keinginan yang kuat untuk terlibat, nggak cuma pasif, gitu ya. Antusias. Berasal dari kata Yunani, ya. Orang Yunani itu merasa kalau dia merasa ada Tuhan di dalam dirinya, itu mereka akan membuat mereka semangat dan bahagia. Ya. Ada Tuhan di dalam diri kita, teman-teman. Seharusnya kita antusias. Itu karena itu artinya. Ya. Jadi kalau kita tadi mungkin ya kita lagi menghadapi semua dari teman-teman yang tulis di kelas 1 sampai 19 itu mungkin kita sedang jauh dengan pencipta kita. Ya. Oke, teman-teman.
Kalau kita antusias itu ada ciri-cirinya nih ya. Oke, teman-teman boleh bacakan lagi yang dikatakan oleh Mr. Charles Schwab. Ada bersedia untuk terlibat di dalam ini, antusias? Mungkin Boleh yang silakan. kamera mungkin Coba bagus. Bi. Boleh, Miss Uwi, boleh Ui, silakan. silakan. Oke. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Miss Waalaikumsalam. Ubi ya hari ini di acaranya modul antusias. Saya coba bacakan ya. Antusias itu tidak ada gantinya. Ketika para anggota sebuah tim antusias, seluruh timnya menjadi sangat berenergi. Dan energi itu menghasilkan kekuatan. Orang bisa sukses pada hampir apapun yang mereka lakukan dengan antusias. Sekian. Makasih Mas Uwi. Mas Uwi setuju nggak? Setuju. Ya. Kalau misalnya Mas Uwi atau teman-teman yang lain di sebuah organisasi yang masing-masing lemas, lemas semuanya. Atau kita lihat orang yang lemas, lemas semuanya. Dan orang yang antusias, ya, dan pagi-pagi, apa kabar semuanya, gitu ya. Alhamdulillah, tuh kita muji, oh keren banget tuh jilbabnya, oh pas banget tuh potongan rambutnya, gitu ya. Ya, itu teman-teman wonderful life ya. Tapi kalau begitu Bang Jovi sebenarnya kita bukan hebat loh. It's supposed to be Bang Jovi. Sudah seharusnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tuh begitu, ya. Gitu. Kalau teman-teman yang Muslim bisa buka deh, ya. Surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Kalau teman-teman yang Protestan atau Kristen coba buka kitab Ulangan 28:13, ya. Jadilah kepala bukan ekor gitu. Yang beberapa yang saya pahami ya. Mohon maaf kalau ada yang lain mungkin saya belum sampai situ belajarnya, ya. Oke teman-teman, ada empat ciri kalau kita itu orang yang antusias, ya. Kita akan bahas ya. Pertama, kita bertanggung jawab gitu atas antusiasme kita sendiri. Kita bertindak dulu baru antusias. Kita percaya apa yang kita lakukan dan kita bergaul dengan orang yang antusias. Jadi yang toksik-toksis itu minggir dulu gitu ya, hati-hati. Oke, ya. Ini boleh nanya nggak, Bro Ebi? Boleh, silakan, boleh banget. Tadi umpamanya ketika ada yang hadir atau datang di perkumpulan, dia sangat antusias sekali, tapi dia ini yang minoritas gitu kebetulan. Mungkin ngumpul-ngumpulnya di akhir bulan kali ya, Bro Abi. Jadi yang lain lebih ke toksik semua gitu. Nah, efeknya mungkin dia menjadi yang agak aneh sendiri ya. Gimana tuh cara menyikapinya kira-kira Abi? Sementara kan dia outputnya sebenarnya dia positif, dia sangat antusias sekali. Tapi ketika masuk ke area yang sedang toksik dan mayoritas toksik, nah ini kira-kira seperti apa nih, Bang Abi? Wah, keren ya pertanyaannya Bang Jovi, makasih ya. Saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya aja teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman yang punya pengalaman yang lebih baik bisa nambahin ya. Boleh banget di sini Bang Jovi ya, kita diskusi bareng-bareng ya. Jadi usahakan teman-teman mood kita atau kehidupan yang kita pilih jangan tergantung dari lingkungan, jangan tergantung dari orang lain ya. Kalau kita memang mau memilih bahagia ya, kita memilih bahagia, kita memilih untuk happy gitu ya. Ya udah, dan kita tahu nggak semuanya orang sedang begitu saat ini gitu. Ya, jadi kita harus pastikan kita tetap tetap istiqomah ya, tetap konsisten gitu ya. Dan orang yang kita juga tahu orang yang lagi toksik juga belum tentu dia akan jadi toksik selamanya sih sebenarnya ya. Tapi kita juga jangan jadi Superman ya. Kita bisa bisa Merubah. merubah semua orang gitu ya. Enggak ya, tapi dengan kita tidak tidak nyatakan langsung gitu ya. Tapi setidaknya pasti di antara teman-teman yang toksik itu kepikir tuh Bang Jovi. Aduh, pengen ya kayak Bang Jovi nih antusias banget, semangat banget nih, auranya tuh melebihi aura kasih gitu ya. Jadi bisa kita itu pasti tuh ada tuh ya. Itu ciri-ciri kita lagi dibukakan sebenarnya hati kita gitu ya. Jadi ya kita ya saya juga suka suka batu doa gitu ya supaya teman-teman di sekitar saya juga sama-sama ya kita sama-sama dijauhi dari apa ya saya sebut kejahatan diri sendiri gitu. Bukan hanya kejahatan orang lain ya, tapi kejahatan diri sendiri gitu. Ya. Menzalimi diri sendiri gitu ya, Bro? Yes, betul. Dengan belum apa-apa udah nyela, udah apa kayak gitu ya, udah negatif thinkingnya sebenarnya. Itu sebenarnya susah loh jadi orang yang banyak toksik sebenarnya. Ya, gitu. Kalau dia bisa lama, mentalnya kuat banget ya. Tapi sebenarnya satu hal, mungkin nanti kita nggak tahu ya, dia tanda kutip toksiknya tuh mungkin lagi ada masalah mungkin ya, Bapak Jovi ya. Jadi kita juga harus empati. Nggak bisa tuh, teman-teman. Saya pernah jadi relawan di gempa Lombok ya 2018 bulan September. Itu nggak bisa tiba-tiba kita bilang gitu Bang Jovi, Pak Ibu sabar aja ya ini ujian. Wah itu kadang-kadang maksud kita baik gitu ya, dengan kita sedikit semangat antusias ya, itu malah kita dianggap tidak tidak empati gitu. Itu jadi yang saya lakukan tempo hari adalah saya dengerin aja, saya ngangguk aja. Betul Bu, baik Pak, bener banget Pak gitu. Jadi kita mengiyakan dulu aja gitu.
Kan ada tuh kadang-kadang kita suka agak lebay, agak kelebihan ya. Kita suka udah gampang gitu aja. Nah, karena kita tidak merasakan sebenarnya. Jadi compassionnya rendah gitu ya. Welas aslinya rendah kayak gitu. Nah, jadi kita bisa ngukur tuh Bang Jovi, ya. Kalau emang dia kalau memang kita di situ toksis toksis semua dan kita memang nggak bisa ya, kita punya pilihan juga untuk pergi kan, gitu. Ya, ya. Ada pilihan juga. Tapi kalau kita pikir itu masih normal, masih bercanda dan itu jadi arena kita untuk belajar juga ya. Ya, ya, ya. Nah, Simpelnya mungkin kayak gini ya, biar kita kan ada WAG ya, ada grup-grup WAG dan lain-lain. Pasti di dalamnya ada yang sangat antusias, pasti juga ada yang toksik-toksik juga, dan mereka istiqomah dengan toksiknya, istiqomah dengan antusiasnya ya, Abi. Nah, kalau kita nggak happy ya kita tinggal left group ya sebenarnya ya, kalau kalau mau ya. ya betul betul ya. Saya juga ngalamin itu ada beberapa grup yang begitu ya. Walaupun sebenarnya sedih ya. Itu teman-teman lama gitu ya, pengen gitu ya, segala macam ya kayak gitu. Sebenarnya sih pengennya sih nggak live gitu ya kayak gitu. Tapi emang itu pengaruh ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita kan nggak happy terus kan. Hidup kan selalu dua, pagi, sore ya. Jadi benar tuh ya. Ada pagi sore, siang malam gitu ya. Dan kita kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih gitu kan kayak gitu. Nah, pada saat kita lagi sedih gitu ya, kita lagi tiba-tiba kita tanda kutip kalah dengan diri kita yang tidak baik gitu ya. Kita bisa ikut-ikutan itu gitu. That's why makanya kita harus benar-benar bisa bisa menyaring Bang Jovi gitu ya. Tapi juga jangan terlalu kaku ya, teman-teman ya. Kalau emang memang adalah sedikit sedikit yang kita bisa dengerin dari mereka gitu ya. Tapi ingat ya jangan jadi Superman gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Itu seninya seninya kehidupan sosial Bang Jovi ya. Oke, Gitu ya. lanjut Abi. Oke, siap. Ya. Jadi teman-teman, kita yang milih. Kita memilih kita mau jadi orang yang gimana nih, ya. Di ya ini saya lihat pada masih muda-muda gitu ya, 30-an, 40-an, 50-an gitu ya. Jadi kita milih kita mau menjadi orang yang positif, antusias, semangat, bahagia, ya. Dan kita perlu 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 belajar untuk konsisten gitu. Jadi bukan kalau kita dapat motivasi dari luar itu bagus, bagus ya. Tapi jangan hanya mengandalkan itu. Kita harus munculkan dari diri diri kita sendiri, ya. Ya, yang paling gampang ya kita kembali ke kitab suci sebenarnya, ya. Yang tadi ya bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, bahwa di Injil juga ada jadilah kepala. Jadi kita harus menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang baik ya, pemimpin yang baik yang servant leader ya, yang melayani. Karena semuanya selalu bilang ya, kita bisa melakukan apa saja dengan antusias. Itu entah kenapa ya Mbak Jovi ya. Yang tadinya pusing, yang tadinya lemah, tiba-tiba kita coba bilang, oke, aku coba. Ya, saya pernah ngisi motivasi di Mabes TNI AL, Angkatan Laut di Cilangkap. Dan saya perhatikan ya, teman-teman ingat ya, teman-teman di TNI, di Polri, itu selalu bilang siap. Betul ya? Ya, Kamu besok ini ya, siap komandan, siap, siap, siap. Saya tanya, itu siap beneran siap? Enggak siap. Itu kenapa? Ya, saya siap aja, karena siap itu udah setengah sukses yang mereka dapatkan doktrinnya seperti itu. Siap aja. Tiba-tiba ada aja rezekinya. Tapi kalau kita udah toxic, kita udah block, kita udah pagar-pagarin ya, itu sebenarnya batasan-batasan semu, Pak Jovi. Batasan yang kita ada sendiri gitu ya. Gitu. Ada peraturan baru, ada manajer baru, atasan baru, gitu ya. Ada pengenyam semuanya kita apa namanya? Kita bikin batasan-batasan yang sebenarnya nggak ada gitu. Gitu. Jadi teman-teman ingat ya, kita yang bertanggung jawab, kita yang pilih. Dan saya doakan kita semua tetap konsisten ya dengan pilih sebagai manusia-manusia yang antusias. Nah, yang kedua, kita kita suka nggak sih malas mandi gitu ya? Malas sesuatu. Itu kunci cuma satu, just do it ya, supaya dapat duit. Malas mandi begitu kena guyuran kedua, tiba-tiba kita jadi antusias gitu. Jadi kunci jangan nunggu. Kok belum belum ngerjain? Tar dulu Amerik. Saya lagi nunggu antusias saya datang. Enggak, kita action dulu dan antusias itu akan muncul. Jadi istilahnya di tubuh kita tuh banyak 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 tombol Bang Jovi. Tinggal pencet aja pura-puranya gitu. Di hidung, di pipi, di kepala, di tangan, di lengan, ya di dada kita. Dan kita ngomong sama diri kita sendiri ya. Teman-teman satu hal lagi ya. Untuk menjaga antusias kita harus perhatikan self talk kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Ya. Banyakkan positif atau negatifnya nih. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Ya. Yang ketiga, nah kita percaya apa yang kita lakukan. Tentunya percaya ini kita juga bisa menerima masukan dari orang lain. Kita terus belajar, ya. Kita terus mencari cara-cara yang lebih baik ya, inovasi-inovasi baru ya di organisasi apapun gitu loh. Bahwa yang kita kerjakan ini walaupun posisinya jabatannya nggak tinggi, tapi ini penting. Itu penting banget kita untuk mengatakan demikian. Kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Ya. Yang terakhir ya, teman-teman bisa bacakan yang apa komentarnya Bill Gates. Ya, silakan. Bill Gates ngomong cuma satu doang pada saat dia diwawancara. Ini cuplikannya gitu ya. Boleh siapa yang mau baca?
Ada yang mau bacakan? Silakan. Ya, on-cam mungkin Mbak Wiwi mungkin mau bacain Mbak Wiwi. Oke. Thank you Mbak Wiwi. Yang Bill Gates berkomentar aja. Nah, Bill Gates berkomentar, yang paling pandai saya lakukan adalah menularkan antusiasme saya. jadi itu Mbak Wiwi bukan ilmunya, ya, gitu. Bukan visinya dulu, ya. Ini tanya, Bill, kalau bahasa saya anak Tebet nih ya, kalau bahasa Tebet, Bill, kok lo bisa tajir sih, gitu. Pertanyaannya gitu kira-kira. Apa sih rahasianya gitu ya? Ya, gue sih cuma nularin antusiasme gue gitu. Saking pentingnya ya kita untuk menjaga antusiasme kita gitu. Oke, ya. Teman-teman jangan percaya ya. Mulai hari ini antusias aja, ya. Nanti akan lihat ya apa yang terjadi gitu, ya. Gitu. Tanya Bro Erik, Boleh, silakan Bang Tobi. gimana cara nularinnya, Bro? Nularinnya itu kita nggak usah pakai pengumuman, ya. Hmm. Itu nanti ada sinyalnya, ada frekuensi sendiri, Hmm, gitu. hmm. Ya. Bagaimana kita? Nomor satu sebenarnya ini semua tergantung dari hati, ya. Nah, kan ada hadisnya tuh, ada satu bagian yang apabila itu baik semua, itu Hmm. jelek semua, itu ketahuan dari hati, ya. Hati kita bisa lihat dari wajah seseorang, mungkin bisa bisa ditutup-tutupin nggak apa-apa, tapi dari mata juga bisa kelihatan kayak gitu. Tapi dari konsisten yang perilaku seseorang gitu. Jadi pada saat kita, kalau emang kita tahu kita siapa, buat apa kita ada di dunia, mengapa kita bekerja di sini, kita bersyukur di situ, ya kan? Kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, ya itu nanti kelihatan auranya, Mbak Jovi. Ya. Nggak dibuat-buat jadinya, dan itu akan menular sendiri. Dari penularan untuk seorang yang antusiasnya konsisten gitu ya. Ya, betul. Ya, Oke. dia orang yang antusias itu bukan berarti nggak pernah sedih ya. Hmm. Pada saat sedih, ya pada saat capek dia sedih, capek gitu. Dan dia bilang, ya Allah, aku capek nih, tapi aku mau bangkit gitu. Jadi ada komanya, jangan titik. Ya Allah, nih masalahnya berat banget nih, tapi bantu saya. Ada komanya lagi. Jangan kita jadi dengar, ingat kan dulu lagu zaman dulu tuh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya, bisa apal nggak lagunya? Aku terpuruk, jatuh. Waduh, ya, jangan menikmati yang di situnya. Itu kira-kira Bang Coki. Ya, jadi itu tiba-tiba ya. Ini pernah ya, saya dulu ingat banget 1 Desember 98 bekerja di Riau Andalan Coffee Shop, ya, di Pekanbaru. Itu pabrik perusahaan forestry punyanya April Group, ya. Kami berenam dari IPB, ya, Fakultas Kehutanan semuanya gitu ya. Dan kita kan ya senang ya, alhamdulillah gitu ya. Dapat kerjaan baru pertama gitu ya. Gajinya ya zaman itu oke lah, lumayan lah ya gitu. Kemudian kita juga dapat mes gitu ya. Dan kita memulai babak baru gitu ya. Yang tadinya mahasiswa jadi seorang pekerja. Tiba-tiba ada yang namanya Bang Tony, saya kenal Bang Tony senior di situ, tapi kita beda departemen. Saya di departemen planning itu, ya perencanaan. Bang Tony itu di purchasing, ya. Tiba-tiba dia bilang gini, Rick, aku lihat kau ini asik kali ya, gitu ya, teman-teman yang lain juga ya. Aku gabung ya katanya. Gitu. Oh, Bang, siap Bang, gabung Bang, gitu. Ya, dan kita nggak tahu kalau Bang Tony itu punya mobil, jadi kita kemana-mana jadi kenal kan baru gara-gara Bang Tony juga gitu. Pekerjaan pasti berat lah. Yang namanya kerja kan, kalau nggak berat kan nggak enak kan gitu ya. Di situ lah seninya. Jadi dari hati ya sebagai raja, panglimanya pikiran, ya. Nah itu nanti akan di switch tuh, Mbak Jovi. Makanya ada switch tadi itu tombol sebenarnya banyak gitu. Cuma kadang-kadang kita nggak mau gitu. Gitu. Oke ya. Nah gimana caranya? Itu tadi tunjukkan rasa mendesak. Tunjukkan rasa mendesak. Nah ini PR banget nih. Kita kan kebanyakan nunda-nunda ya. Next time. NEXT, next ya. Kalau saya bilang tuh no extra time, Mbak Jovi. Belum Hmm. tahu, belum tahu gitu. Kita bakal dapat extra time atau enggak. Kita nggak tahu di usia kita. Gitu. Yang kedua, bersedialah berbuat lebih. Karena berbuat lebih itu bukan buat orang lain, bukan buat diri kita saja, tapi buat diri kita gitu. Bahwa kita bermanfaat, itu penting banget. Kita menyadari bahwa tujuan bahwa kita bermanfaat orang lain, nah itu menimbulkan others. Dan ketika kita berusaha meraih kesempurnaannya, bukan hanya kesempurnaan kita ya. Kata siapa tuh? Jadi teman-teman, karena kita juga makhluk yang sempurna, ya dalam artian kita diciptakan oleh Tuhan kita sempurna. Sebaik-baiknya kita juga sudah layaknya melakukan tugas dengan antusias dan hasilnya akan ya mendekati kesempurnaan. Gitu. Ya. Oke teman-teman, ada yang bisa bacakan yang apa dikatakan oleh Mr. Albert? Siapa yang mau bacakan ya? Apakah ada yang ingin membacakan? Silakan di-unmute langsung bacakan. Boleh saya lagi, Bik? Boleh. Silakan. Boleh. Oke, ketemu lagi sama Miss Uwi ya kali ini mau membacakan
dari Albert Hubbard. Persiapan terbaik untuk hasil kerja yang baik besok adalah mendapatkan hasil kerja yang baik hari ini. Gitu. Terima kasih. Makasih Dwi, sepakat ya, setuju Sama-sama. ya. 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 Jadi hari ini kita beresin dengan sebaik-baiknya, sehingga besok tuh lebih baik lagi. Nggak numpuk-numpuk otaknya. Ya. Dan Mbak Jovi dan teman-teman semuanya, ternyata antusiasme itu kayak listrik di dalam diri kita. Nah, kita perlu dicas nih, nggak cuma HP kita dicas gitu ya. Listrik. Gimana cara ngecasnya? Ya teman-teman bisa macam-macam ya. Saya punya ini ya, punya tapi pakai semut yang Mbak Jovi ngecasnya ini gitu ya. Ya, kita punya namanya saung Sitoraja, kalau boleh saya sharing di sini ya. Kita bisa buat karya dari Kurtana, kita punya forest healing ya teman-teman ya. Forest healing. Kemudian kita bisa healing ke situ dan mudah-mudahan kita bisa setelah kita cas ya, teman-teman kita jadi profit dari bisa ya sederhana aja, kita kembali ke alam, kita mancing, kita lihat, kita bisa keluar air ya, itu juga teman-teman bisa lakukan di rumah ya. Banyak sekali teman-teman bisa menikmati Nature ya, biar betul banget. Oke teman-teman, terima kasih, itu bisa saya sedikit sampaikan ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya kembalikan ke Bang Jovi, silakan. Oke, thank you buat materinya yang mudah-mudahan membuat teman-teman yang hadir nih sekarang ada 42 orang membuat kita lebih antusias ya. Yang tadinya mulai cuaca boleh redup, boleh mendung, tapi antusias teman-teman menjalankan hari-hari harusnya tetap istiqomah. Tadi ada rumusnya ya, harus konsisten. Antusias yang konsisten, jangan yang mood-mutan. Kadang-kadang antusias, kadang-kadang nggak mood dan lain-lain. Oke, thank you Abi Erik atas pembelajarannya. Nah, terkait tadi yang hitung-hitungan gimana nih Abi Erik? Yang berhitung tadi. Oh iya, ya. Boleh dong ditulis. Nanti ada angka minimalnya ya untuk disebut Oke. jadi orang antusias ya. Oke, jadi tulis di chat ya. Boleh Hitungannya boleh. teman-teman, tadi kalau yang udah ngitung, yang ada 15 pertanyaan, tolong dijumlah 1 sampai 5 di setiap pertanyaannya, ditotalkan jawabannya berapa. Silakan yang udah menghitung, silakan tulis di chat. Mbak Jovi, kita masih ada waktu nggak? Barangkali teman-teman yang baru nih. Ini juga ada teman-teman yang baru ya. Ya, ya. Ada Dokter Novi, makasih Bu Dokter udah join. Ada Pak Ma'mun ya, kepala sekolah kami ya, udah join juga ya. Kalau boleh, Masih boleh ada. kita balikin lagi itunya. Teman-teman kita ada self assessment ya, jadi saya izin sharing lagi ya. Teman-teman Boleh, tinggal jawab Ya, aja nih. belum ikutan tadi yang telat join, tadi kita ada self assessment untuk menilai diri kita masing-masing. Kita akan putar lagi. Siapkan bolpen dan kertasnya teman-teman. Ya, kasih nilai 1 sampai 5. Ya, 1 itu yang paling jelek kalau nggak salah ya. Yang 5 adalah yang paling bagus. 1 itu sangat tidak setuju dengan pernyataan ini, teman-teman. Ya. Dan 5 adalah yang sangat setuju. Oke, kita ulang lagi ya. Yang Ya, belum. siap. Udah kelihatan Pak Jovi? Ada ini skala penilaiannya 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Ya. Jawab dengan jujur ya teman-teman untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang antusiasme diri kita masing-masing. Ini pernyataan pertama, nanti tulisnya 1A, 1B, dan 1C ya, dikasih nilai masing-masing. Yang tadi skala penilaiannya 1 sampai 5. Silakan yang mau ikutan boleh. Ya, 1A berapa, 1B berapa, 1C berapa. Ditulis dulu, nanti kita akan jumlahkan. Boleh, sambil dipoto juga boleh ya. Ya, mengenai pekerjaan dan Cukup ya teman-teman ya, 30 detik cukup ya. Oh, Kemudian yang kedua mengenai kehidupan sosial, ada juga sama 3 pernyataan yang teman-teman harus isi ya surveinya nih. 2A, 2B, 2C. Ya, Kalau betul banget. 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga, kehidupan pribadi dan hobi. Sama 3A, 3B, dan 3C masing-masing dinilai 1 sampai 5. Skala penilaiannya. Oke, cukup ya. Yang keempat, mengenai kesehatan dan kebugaran. 4A, 4B, dan 4C. 4A, 4B, dan 4C, 1 sampai 5. Ini yang terakhir, mengenai pengembangan diri. 5A, 5B, 5C, nilainya 1 sampai 5. Oke, cukup ya Bang Jovi dan teman-teman ya. Semoga bisa bisa mendapatkan gambaran mengenai antusiasme diri kita masing-masing. Ya. Oke, nilainya dijumlah ya. Jadi ada Ya, 5 betul. pertanyaan, dijumlah nilainya berapa. Ada yang udah nulis tuh di bawah, ada 57, 69, 60, 53, dan lain-lain. Jadi monggo teman-teman dihitung yang baru ikutan dan dinilai. Saya boleh ngisi juga nggak, Coach?
Oh, boleh dong, boleh dong. Boleh banget, boleh banget. Hitung saya di angka ini. Bang Oke. Jovi berapa? Aku di 64, Coach. Di atas 60 ya? Di atas 60. Oke. Oke, yang lain silakan teman-teman. Udah pada ngisi. Mbak Sukarmini 61. Oke. BP 57, Hugo Ismail 69, Miss Uwi 60, Palris 53. Enggak, ya silakan isi. Oh, ada Arman 61. Ewika 60. Oke. Ada lagi yang belum menilai? Nanti kita akan summary-kan, ya, akan dibacakan oleh Abi Erik kira-kira yang ideal itu seperti apa. Oke, ada Mbak Ambarini 63, Pak Edi 61, Pak Andi 63. Ada lagi yang lain? Oke, saya hitung ada lagi yang lain. Satu, dua, tiga. Oke, saya kembalikan ke Abi Erik. Itu nilai-nilainya, Bang Abi. Oke, ya. Ini Pak Ferry 5. oke, teman-teman. Semoga bisa kelihatan ya. Ini sekarang nilainya ini bisa kelihatan. Mungkin saya besar Kelihatan? ya. Ya. Eh, yang 60 ke atas tuh bagus banget ya, teman-teman ya. Gitu. Angkanya kita dari bawah. Kalau tadi Bang Jovi nggak ada yang di bawah 15 ya? Nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang satu semua ya? Oke. Ada Nah, tadi di bawah 30, 15 sampai 29. nggak ada juga. Itu tingkat antusiasmenya sedang ya. Jadi kalau sedang itu biasanya karetnya dua Bang Jovi. Ya, ya, ya. Sedang karet 2 ya. Oke. Karet dua ya kalau kita beli. Nah, di bawah 45, antara 30 sama 44 itu antusiasnya cukup baik ya. Gitu. Tapi ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Kalau 45 sampai 60 itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Gitu. Oke, kayaknya teman-teman jawabannya di atas Ya. 45 semua ini, Coach. Alhamdulillah ya, betul ya. Jadi Nah, tinggi. teman-teman yang penting adalah lebih lebih lagi eh, untuk jaga konsistensi antusiasnya. Dan kalau boleh saran ini dia. Saran udah tulis ya. Nah, jadi kira-kira pikirkan langkah konkret yang bisa diambil ya untuk meningkatkan kembali kalau ada beberapa area yang tadi kan ada 5 area ya. Kemudian kalau perlu mentor, coach juga boleh tuh untuk panduan lebih lanjut gitu ya. Siap, siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferry nih. Pak Ferry bisa Oke, langsung unmute, langsung tanya ke Abi Erik, Pak Ferry. boleh banget. Silakan Pak Fer. Atau saya mau bantu tanyakan, hanya total nilai aja ya, Abi Erik, nggak melihat itemnya. Seperti soal nomor 4 terkait olahraga dan apalagi masakan, memang saya hobi. Ya, sebenarnya sih nanti gini, ini karena waktunya mepet ya di Zoom ya kayak gitu. Jadi nanti gini, sebenarnya pada saat nanti coachingnya itu, kalau boleh sharing ya, kita akan bahas satu-satu gitu, Bang Jovi. Satu-satu tuh akan didalamin lagi gitu masing-masing gitu. Oh, item Ya, 1, item 2, item 3, ya, item tuh. 4. Tentunya kita lihat lihat sangat lihat Pak Ferry gitu ya sama macam itu. Dan nanti kita akan bermain di area yang memang teman-teman passionnya di besar di situ. Hmm, 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 hmm. Tapi kalau passionnya sedang gitu ya, misalnya gini deh, teman-teman tahu ya kita punya 8 kecerdasan ya, kayak kalau bingung ya, cerdas bahasa, cerdas alam tuh rumusnya badak gitu pakai G ya. Di hari Minggu, yaitu bahasa alam gitu ya. Kita punya kecerdasan ya, diri, badak hanya angka, G-nya tuh gambar. Minggu tuh MGG musik ya, gaul sama gerak gitu ya, gitu. Saya tuh paling rendah, Bang Jovi, di cerdas gambar. Dari SD sampai SMA gambarnya sawah aja. Tahu ya sawah, matahari Hmm, tengah-tengah gitu ya. Bukit dua Tapi, tadi. tapi saya tahu itu, tapi saya tetap antusias pada saat saya melihat pameran lukisan, lihat hasil karya anak-anak, gitu loh. Jadi itu nggak menutup kita untuk jadi nggak antusias gitu. Oh, aku nggak bisa nih, gitu. Ya gitu. Oke. Ya, ya, ya. I- Ini Dokter Novi ketinggalan nomor berapa? Boleh, teman-teman? Saya izin lagi boleh, Pak Jovi ya? Oh, dokter. Oh, mau nilai lagi? Monggo, silakan, silakan. Oke. Nomor berapa, Bu Dokter? Ini rekan bisnis di Bandung nih, Dokter Novi ini. Nah, Tadi nomor boleh diulang dari awal. Tadi belum Oke. sempat ngisi sih. Cuman oke, lihat oke, skip. oke. Maaf nih, jadi ngulang Nggak, lagi. nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Di foto dulu aja ya. Oke, Skalanya 1 sampai 5, apal ya. ya, Nah, yang pertama ranahnya pekerjaan dan karir, ada 3 pernyataan. ya, Udah. udah. Oke. Yang kedua, kehidupan sosial. Oke, Kehidupan pribadi dan hobi. Ya. ya, Sorry. Keempat, kesehatan dan kebugaran.
Ya. Yang kelima pengembang diri. Sebenarnya banyak lagi aspeknya ya. Kita belum bahas aspek yang lain ya, keuangan, kemudian aspek spiritual gitu ya, macam-macam ya, inovasi gitu. Tapi ini yang basic dulu, karena juga tempatnya terbatas dan waktu juga terbatas. Jadi misalnya Ya. Bang Jovi dan teman-teman ya, misalnya nih di hobi, tadi kan ada hobi kan gitu. Eh Pak Ferry bisa cerita nggak hobinya apa Pak? Pak Ferry lagi ada tamu katanya, Pak. Oh lagi ada tamu ya, oke. Nah, Teman-teman misalnya apa? masak dia kayaknya, masak dan olahraga dia hobi. Oke, masak dan olahraga kan? Oke, ambil masak ya. Di sini juga ada nih rekan saya nih, Mbak Ambar ini juga jagoan masak tuh. eh Mbak Ambar ini nggak monitor. Jadi kalau masak ya kita mahir di sebuah masakan kan gitu. Tapi kita juga ingin mencoba untuk mengembangkan diri, belajar belajar menu-menu yang lain, masakan-masakan yang lain gitu. Gitu. Itu ciri-ciri yang pertama tuh kita antusias tuh. Nanti kita diuji lagi di levelnya tuh. Ih kok susah ya? Beberapa orang mundur Bang Jovi. Kan ingat ya kita ada tipe climber kita terus naik gitu ya, atau tipe camper, atau tipe tipe quitter. Belum apa-apa udah nyerah gitu ya. Yang tadi tuh aku mau coba kok nggak bisa ya coba lagi, kok nggak bisa ya coba lagi, kok nggak bisa ya, lama-lama nyerah, itu namanya camper ya gitu. Di situ kelihatan tuh batas antusiasmenya gitu. Nah ini kita Pak. sebenarnya bisa kita bahas satu-satu lagi ya gitu. Waktu luangnya ngapain sih, teman-teman boleh cari nggak, teman-teman waktu luang ngapain gitu ya gitu. Ini Pak Nah Hugo sepedaan nih katanya. sepedanya udah lama atau baru Pak? Sepedanya udah lama apa baru, Pak Hugo? Lama baru tuh kira-kira setahun lah batasnya ya, kalau di bawah setahun masih baru gitu. Atau sejak COVID? Berarti Oh udah. berarti udah lama ya. Hmm. Oke, Pak Hugo bisa sharing nggak nikmatnya sepedahan Pak? Pak Hugo bisa sharing nikmatnya sepedaan, Pak Hugo? Boleh boleh unmute yuk. Boleh unmute, Pak Hugo. Ini saya tutup ya. Nah, Pak Hugo ini sepedaan dari kecil. Oh, lagi kuliah, beliau oh, sorry lagi. sorry sorry. Oke, Ya, siap, siap. Luar tapi biasa. sepertinya udah bertahan sampai 3 tahun 4 tahun tuh berarti asik ya, semangat ya, gitu. Ya, teman-teman bayangin nih kalau kita sepeda ya, selain kita Atau gerak semua, hobinya mancing gitu gimana, Coach? nah, hobinya mancing kan seru ya. Pertama kita Mancing mancing. kerusuhan. Bang Jovi ingat nggak Bang Jovi Ya, di manajemen konflik kan kita perlu mancing kerusuhan betul nggak? Tapi yang kita kontrol ya, kerusuhan bukan kerusuhan yang heboh bukan, tapi kita membuat situasi di kantor di organisasi itu seperti ada olimpiade yang tanpa mereka sadari sih sebenarnya, betul kan? ya. Gitu. Setuju. Tapi kalau mancing kerusuhan yang negatif, Jangan lah ya. janganlah ya. Jangan ragu-ragu ya, bukan ya, bukan jangan ragu-ragu ya. Gitu. Siap. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung unmute dan langsung bertanya ke Abi Erik. Silakan, biar Abi Erik bisa minum dulu. Ya, bisa Terima silakan kasih. minum dulu. Teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin Mbak Novi ini pasti ulang tahunnya bulan Juli nih. Iya, dia kalau salah April ya. April, April, betul, betul. Betul ya Mbak Nov? Gitu. Atau jangan-jangan sama tanggalnya dengan tanggal saya. Kita namanya sama-sama Novi, berarti Novi, betul. November. Kembar kita ya. Scorpio atau Sagittarius? Sagittarius. Oh, oke, di akhir berarti di akhir November. Siap, siap. Oke. Ada yang ingin bertanya, Mbak Nov? Silakan, Mbak Nov. Jika ada yang ingin Ada bertanya. pertanyaan ini beda Hmm, ambisi dengan antusias katanya. Nah, Oke, eh, mungkin saya nanya, boleh nanya? silakan Mbak Nov. Ya, boleh, Bu Dokter, boleh. ya ini antusias. Jadi saya waktu mengisi ini ya, waktu mengisi kuesioner yang tadi gitu, yang poin pertama terutama gitu di pekerjaan. Nah, kalau saya ada beberapa aspek pekerjaan yang saya lakukan gitu, maksudnya jadi ada kan apakah selalu semangat gitu ya. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan yang saya semangat melakukannya, ada yang enggak gitu. Kemudian saya jadi ini overall rata-rata kali ya gitu atau gimana nih gitu ngisinya. Iya, betul, Terus betul. rata-rata ya, kalau kayak gitu. Rata-rata. Ya. Terus apakah itu menunjukkan apa ya? Yang tadi 4E itu ya. Apakah harus kalau kita mengerjakan ya Abi Arik tahu ya saya ada pekerjaan ini dan ada bisnis gitu ya. Maksudnya nah saya ngerasa 4E-nya itu berbeda gitu antara saya melakukan yang kerjaan rutin saya dengan bisnis saya gitu. Apakah itu sesuatu hal yang harus dipilih salah satu atau bisa ya kalaupun karena antusiasnya berbeda ya. Kalau antusiasnya dua-duanya sama kan
ya maju terus kayaknya gitu kan. Kalau antusiasnya berbeda gimana tuh? Apakah kita harus memilih salah satu? Ini menarik nih, makasih Dokter Novi ya. Jadi teman-teman, Dokter Novi ini seorang dokter ya, betul, dan seorang pebisnis juga gitu kan, gitu ya. Nah, jadi kalau saya pikir karena di usia segini gitu ya, ini pilihannya kan antara dokter dan bisnis gitu ya, gitu. Jadi saya pikir kita pelan-pelan dulu gitu ya. Saya selalu berpikir Bang Jovi dan Bu Dokter, kalau bisa dapat semuanya mengapa enggak gitu ya, gitu. Tapi bukan serakah, bukan apa, tapi kita pikir baik-baik gitu. Di bidang A itu apa yang kelebihan saya, apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, apa yang harus saya tingkatkan gitu. Di bidang B, C juga begitu gitu ya. Nah, jadi di situ kita akan lihat dan kemudian kita juga atur manajemennya, manajemen waktunya gitu ya. Kemudian kita juga lakukan dengan tadi itu all you need is love gitu loh. Gitu. Karena saya tahu dua-duanya ini bagus tipe dokter gitu. Ya kan? Gitu. Nah, jadi mesti dilihat gitu ya. Nggak semuanya harus dipilih salah satu kecuali memang ada beberapa kasus ya. eh yang satu misalnya lagi kuliah, yang satu ikut BEM gitu. BEM-nya menyita banget gitu ya. Ya itu pasti akan saya sarankan. Sementara BEM-nya mundur dulu sedikit gitu. Jadi kalau memang bisa dua-duanya dan saya yakin juga Dokter Novi pasti bisa bagi waktunya dan yang tadinya kurang antusias itu mungkin bisa dievaluasi dulu apa nih penyebabnya gitu ya. Penyebabnya hal yang prinsip atau tidak nih. Kalau halnya bukan yang prinsip ya masih kita bisa upayakan ya kita bismillah kita mencoba untuk lebih antusias di bidang tersebut. Gitu kira-kira Dokter Novi dan teman-teman gitu. Oke, Dokter Nafi kejawab ya, Dok? Oke. Ya, mudah-mudahan kejawab. Itu pertanyaan Bang Ivan di chat bisa dijawab, Abi Erik. Ya, mengenai itu ya, mengenai apa namanya ambisi ya. Teman-teman, ambisi itu bagus ya. Kita harus punya ambisi ya, gitu. eh tapi memang begini, pada saat kita dapat ya kadang-kadang di ambisi itu kita suka keselip gitu. Suka terselip jadi ambisi kita jadi ya itu tadi ya. Pada dasarnya kan manusia kalau kita baca kitab suci kita adalah berkeluh kesah dan kikir gitu ya, gitu. Kemudian pada saat ambisi itu kita capai, pada saat kita mau mencapai itu kita akan semua lakukan gitu ya. Dan itu adalah kita sangat antusias sekali gitu ya. Antusias ini sebenarnya sifatnya kekal ya, maksudnya bukan kekal. Sifatnya itu dia lebih positif, tapi kalau ambisi ada dua gitu. Ada kemungkinan untuk tidak jadi positif gitu. Pada saat dia mulai menghalalkan segala macam cara, sikut sana, sikut sini, segala macam itu bukan antusias lagi namanya gitu ya. Tapi ambisi itu juga salah satu cara untuk meningkatkan antusiasme kita gitu. Atau dibalik juga, karena kita antusias kita jadi ambisi. Itu hukumnya bisa bolak-balik gitu. Ya, tapi tentunya ambisi yang baik ya teman-teman ya gitu. Kita terus saja berusaha terus ya. Ambisi itu pada saat kita ingin mencapai sesuatu. Kalau antusias itu enggak gitu. Antusias itu lebih luas lagi sebenarnya gitu. Atau antusiasme itu karena kita ingin mencapai sesuatu yang kita tahu hasilnya itu luar biasa ya. Hasil itu langsung ke surga Bang Jovi. Lebih tinggi lagi sebenarnya. Di antusiasme itu kita udah nggak main lagi main uang, mikirin apapun gitu ya segala macam. Antusias saja dan tiba-tiba kita sehat aja gitu. So kemarin saya Ustadz Rahmat tahu tuh kita pulang sholat Jumat gitu ya. Di situ ada Langit, ada Zian, ada Bian gitu ya, anak-anak kelas 5 gitu ya. Ditanya, Amerik umur berapa? Ya sekitar 53 tahun. Masa sih kok kayak 30-an gitu ya gitu. Wah, ini bercanda nih bikin Langit bikin Abi seneng banget kayak gitu ya. Nomor sepatu berapa Langit gitu kan gitu. Gitu. Ya. Tapi mungkin itu kali ya. Saya ketemu orang, bahkan saya ketemu anak-anak yang playgroup ya. Itu sangat bisa nyambung mungkin karena saya melihat ini generasi bangsa, ini apa. Jadi kita antusias ketemunya gitu. Gitu. Ya kadang-kadang kita juga perlu perlu kayak anak kecil ya, belum apa-apa tuh dia semangat gitu sama kita. Begitu kita udah dewasa tuh kayaknya kok rumit ya hidup kita gitu ya. Di situ kita lupa kita harus harus jadi kayak anak kecil sedikit gitu ya. Kembali ke sifat-sifat dasarnya gitu. Gitu. Itu ada Jadi pertanyaan susulan, ya Bang Abi silakan. dan Ivan, menindaklanjuti tadi pertanyaan. Karena jika kita di pemerintahan atau di birokrasi, ketika kita sudah antusias untuk melakukan improvement, ini dianggap ambisi oleh top manajemen maupun middle manajemen. Nah, terima kasih. Dan itu bagus banget ya. Dan itu sangat nyata ya di dunia kita sekarang ini ya. Tapi saran saya nggak apa-apa. Itu hak orang untuk menilai kita, ya. Dan kita nggak usah kesel. Kita tunjukkan aja bahwa oke ini ambisi tapi ambisi yang baik kok gitu. Dan ini antusias kok dasarnya gitu. Karena bahaya kalau gara-gara itu kita jadi nggak antusias ya bahaya gitu. Jadi benar-benar
tanpa pamrih, ambisi itu buat diri kita sendiri. Nanti ketahuan deh. Kita bisa lihat ya orang-orang teman-teman ya Bang Jovi masih ingat ya kalau kita ngobrol gitu teman-teman kita udah bikin pensiun tapi kita merasa ini 50 tahun ini usia emas gitu loh. Kita punya segalanya nih, punya networking yang baik, kita bisa lebih humble, kita bisa lebih sabar, lebih tenang ya. Kita bisa lebih teliti kan gitu. Gitu. Tapi kalau kita ngikutin apa kata lingkungan kita, segala macam kita akan jadi akan gak jadi diri kita sendiri gitu. Dan itu bahaya ya menurut saya. Biarin aja orang-orang ngomong apa nanti ada orang yang tahu kok kita tuh seperti apa. Asal kita lawan juga dengan santun gitu ya. Gitu. Antusias banget ya? Eh, enggak sih, cuma pengen antusias kok gitu. Kira-kira gitu Bang Novi. Terus ada lagi Jawab dari Bang Novi. Bang Agung Nugroho. Bagaimana caranya tidak menjadi Superman, antusias sendiri, tidak mampu menularkan ke orang lain? Maksudnya, gimana kalau keantusiasan kita itu hanya untuk diri kita sendiri gitu, Bro Abi? Nggak Harusnya kan bisa. bisa menularkan ya. Tuh ya. Tadi kan ada ya. Kita tidak akan bisa cuek. Kita nggak akan bisa apa ya, diem aja pada saat kita ngeliat teman kita antusias gitu loh. Itu otomatis akan menular gitu. Gitu Bang Jovi. Oke, mudah-mudahan kejawab Mas Agung. Nah, Ah, tambahan kalau gitu dari saya. Tadi kan kita bicara bahwa antusias itu kan karena hal-hal yang positif ya, Bro Abi. ya betul. Kalau ada orang yang toksik, tapi dia antusias mentoksikkan yang lain, itu termasuk kategori antusias nggak ya, Bro Abi? Jadi dia konsisten dengan toksiknya dan berusaha membuat orang lain juga toksik. Itu kategori antusias juga nggak kira-kira? Sebenarnya enggak ya. Asal dasarnya kan antusias kan ada Tuhan di dalam diri kita gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi enggak sih, itu bukan Jadi yang related antusias. to yang positive thing berarti ya, Yes. Bro Abi ya. Oke, oke. Monggo, monggo. Ada lagi pertanyaan Mas Agung? Hati-hati di jalan Mas Agung. Ada pertanyaan Mas Agung? Masih ada apa? Cukup kejawab? Cukup kejawab, tapi bagaimana caranya ya menyebarkan antusias itu? Saya udah beragam cara, udah pakai involvement, pakai partisipasi, pakai pendekatan emosi, kadang-kadang nggak mempan. Mereka persisten toxic gitu. Bukan antusias toxic ya, persisten. Bagaimana ya? Menarik ya Mas Agung ya. Tapi itu memang semuanya masih dalam kewenangan Mas Agung ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Atau sebenarnya sifatnya sunnah gitu. Atau gimana? Pasti kemenangan, karena ini yayasan saya yang dirikan, saya yang inisiatif. Gitu. Oke. Nanti benar Bang Jovi kita ini ya, kita bahas yang lain ya, judulnya 17 hukum kerjasama tim ya gitu. Atau yang lainnya juga dapat Modul diandalkan lain ya. dan yang lainnya modul lainnya gitu. Hmm. Kalau kalau udah ketahuan ya, timnya berarti di tim yayasan ya gitu. Nomor satu memang semuanya tergantung dari seleksi awal gitu ya. Ada seleksi awal, kemudian kita juga bisa tahu ada kinerja-kinerja yang dinilai, kemudian juga apakah ada training pengembangan diri ya. Ternyata juga masih toxic juga, ya Mas Agung suka nggak suka harus diganti timnya. Karena yang orang begini tuh akan menularkan ya. Dibina, Misalnya kan ya, Coach. diganti jangan dibinasakan. Diganti. Oke. Diganti. Misalnya gitu ya, ada teman kita, ada tim kita yang kurang baik datang terlambat tapi tidak ditegur gitu ya, dibiarin aja. Nanti orang-orang yang datang terlambat akan terlambat juga gitu. Gitu. Satu, dua, tiga kali tentunya kita pendekatan hati ya, manajemennya masing-masing tergantung ya. Ya, kemudian tergantung dari budaya pekerjaannya, budaya di kantornya masing-masing, perusahaan masing-masing, organisasi masing-masing seperti apa. Satu, dua, tiga kali kita kasih SP misalnya ya, dikasih waktu berapa lama, 3 bulan masih begitu juga misalnya gitu. Ya kita harus omongin baik-baik sama mereka dan sebelum kita putuskan, mereka biasa saya kasih surat Bang Jovi bahwa ini adalah surat peringatan terakhir dan jika dalam waktu 3 bulan atau 1 bulan biasanya saya turunin 1 bulan misalnya ya di situ maka saya dengan kesadaran penuh akan mengundurkan diri gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Ultimatum ya, Coach ya. Boleh Mas Agung nanti kapan-kapan kalau Bang Jovi boleh nanti kita juga bantu cara Boleh. manajemennya ya Bang Jovi ya gitu. Ya. Gitu. Atau Mas Agung nanti bisa langsung kontak Bro Erik ya. Silakan Siap. Bro Erik, bisa ditulis Siap. mungkin nomor telepon Bro Erik. Oke. Teman-teman yang masih ingin bertanya silakan, masih ada kesempatan. Jika tidak, saya akan ada informasi penutup. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak, izin Abi Erik, aku informasi penutup ya. Siap. Oke, ini udah kelihatan ya. Ya, ini tanya jawab. Jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita sudahi untuk tanya jawabnya.
Nah, informasi di awal tadi, jika teman-teman ingin mendapatkan materi yang tadi luar biasa, ya berikut dengan lagu-lagunya juga ya, ada lagu-lagu. Kemudian ingin mendapatkan sertifikat ya yang ada di kanan. Kemudian ada e-book juga untuk mendapatkan ketiga item tersebut ada sedikit investasi sebesar 150.000. Jadi yang ingin mendapatkan material, sertifikat dan e-book, silakan foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo dan ada sedikit investasi sebesar 150.000 saja ya. Nah, e-booknya adalah ini related e-book yang dibahas, pembahasan yang dibahas oleh Abi Erik ya terkait dengan antusias ya. Terfokusnya juga untuk leadership. Oke, ini e-booknya teman-teman bisa peroleh e-book ini. Wah, Oke, ini bagus banget ya, Bang Jovi ya e-booknya ya. Boleh tahu nggak? Itu kalau nggak salah lebih dari 200 halaman ya? Mas Aldo Iya, banyak untuk 200 lembar ya. Oke, Ah, 200. oke. Oke. Silakan yang berminat langsung berhubungan dengan Mas Aldo dari tadi dengan cara memfoto barcode ini. Ya, silakan yang memfoto barcode. Oke, udah ya. Oke, terus tak ada gading yang tak retak teman-teman semua. Kita butuh inputan, masukan untuk kita bisa improve dari waktu ke waktu. Tolong lakukan inputan atau dengan cara memfoto barcode ini dan beri inputan ke kita. Sehingga kita akan coba improve dari waktu ke waktu. Ya, oke. Kemudian izin lanjut. Oke, saya rasa habis Abi Erik. Jadi kita ada acara puncak yang kita tunggu-tunggu. Kita foto bersama. Ya, silakan dibuka videonya teman-teman. Ya, kita foto bersama dengan coach kita yang luar biasa, Abi Erik. Ya, yang bisa buka. Silakan. Ada Bang Firman nih dari Sampit luar biasa. Kemudian ada Soekarno ini belakangnya mall nih kayaknya lagi di mall ya, Mbak. Ada Pak Palris, oke, thank you. Silakan dibuka, saya hitung ya. Izin kasih jempol. Sekarang kan udah boleh pakai jari-jari ya. Pemilu udah lewat. Kasih jempol ke Abi Erik ya. Kasih jempol terbaik. Saya hitung 1, 2, 3. Tahan dulu. Ya, untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Tahan sebentar. Oke. Dari saya cukup, Bro Abi Erik. Mungkin ada kata penutup dari Abi Erik. Silakan, Abi Erik. Ya, makasih Jovi. Teman-teman, makasih banget ya. Kecil suaranya, Coach. Oke. Teman-teman, Cukup. ayo. Udah banyak kan yang kita alamin ya. Udah luar biasa pengalamannya teman-teman semuanya ya. Kita udah milih nggak antusias gitu ya. Ayo, mulai detik ini pilih aja antusias ya. Sehingga pada saat nanti ya, tadi mungkin yang terakhir, yang belakangan nggak lihat moto hidup saya ya. Lagu The Beatles juga ya. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Ya, dengan antusias kita akan menyebarkan kebahagiaan kita, semangat kita, cita kita gitu ya. Kalau orang sehingga pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita sudah bisa tersenyum gitu loh ya. Kenapa? Karena kita hari ini detik ini juga jangan ditunda-tunda lagi, jangan lagi kayak dulu-dulu lagi, jangan kayak 5 tahun yang sebelumnya, 10 tahun sebelumnya gitu loh. Ya kita masih coba-coba lagi hidup ini semuanya gitu ya. Ayo pilih aja antusias. Insya Allah teman-teman akan berubah dan dapat berkah dari Ilahi Robi, dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Gitu Bang Jovi kira-kira. Oke, luar biasa. Thank you, Abi Erik. Teman-teman yang ingin terkoneksi ke Abi Erik ada tulis nomor handphone, WhatsApp ya, di chat, tinggal dicatat atau saya bacakan di 0812 100 28724 yang bisa terkoneksi langsung atau ingin bertanya atau mungkin pengen bikin in-house pelatihan dan lain-lain bisa langsung kontak ke Bro Abi Erik ya 0812 100 28724. Oke, nggak kerasa selesai sudah acara kita. Terima kasih banyak teman-teman yang setia sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat ya. Terima kasih Bro Bos Erik untuk sedekah ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan jadi amalan yang luar biasa juga bagi Abi Erik ya. Amin amin. Makasih juga Bang Jovi ya. Sukses juga terus buat NKI ya. Teman-teman makasih semuanya. Selalu happy, sehat dan barokah ya. Amin. Izin pamit Oke, ya. terima Terima kasih. kasih Pak Erik. Makasih Mas Yan, semuanya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin, Liv. Terima kasih.